pengertian penyajian data. Jadi penyajian data adalah suatu proses untuk kita menyusun, mengolah, dan menampilkan data dalam bentuk yang terorganisasi untuk mudah dipahami dan mudah dianalisis, serta kita akan mudah untuk mengambil keputusan dari data tersebut. Jadi penyajian data dengan diagram adalah salah satu metode visualisasi data menggunakan bentuk bentuk grafis, yaitu gambar grafis dan batang. Baik, yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah investigasi statistik, jenis-jenis data, dan mengenal diagram batang dan diagram lingkaran, serta memahami cara memilih jenis diagram yang sesuai untuk penyajian data. Jadi kita akan mempelajari yang mana sih diagram mana yang bakal cocok untuk suatu jenis data. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Hanun, absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan definisi diagram Pareto. Jadi, diagram Pareto itu adalah sebuah alat analisis berbentuk grafik batang dan garis yang digunakan untuk menunjukkan masalah, penyebab, atau kategori data dari yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang. Jadi, diagram ini itu didasarkan pada prinsip Pareto, yaitu 80/20 rule, yaitu bahwa setiap 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20 faktor utama. Dengan kata lain, diagram Pareto membantu kita memprioritaskan faktor yang paling berpengaruh sehingga usaha perbaikannya nanti bisa lebih. Selanjutnya ada ciri-ciri dari diagram Pareto ini, yaitu pertama, dia mempunyai gabungan antara diagram batang dan juga garis. Dan batangnya ini tuh menunjukkan jumlah atau frekuensi, sedangkan si garisnya ini menggambarkan presentasi kumulatifnya. Selanjutnya ada data yang selalu diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi masalah yang paling sering muncul akan langsung terlihat pada bagian kirinya. Selanjutnya yang ketiga itu biasanya ada dua sumbu Y. Yang kiri itu untuk jumlah kejadiannya, yang kanan itu untuk presentasenya. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip yang dipakai adalah prinsip Pareto atau aturan 80/20. Artinya sebagian besar masalah biasanya hanya berasal dari sedikit faktor utama saja. Selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi utama dari diagram ini adalah untuk memudahkan kita mengidentifikasi prioritas, jadi kita bisa lebih fokus memperbaiki masalah yang paling dominan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada komponen diagram Pareto itu sendiri. Jadi yang pertama itu kategori masalah atau penyebabnya, misal jenis cacat, sumber masalah, atau penyebab kerusakan dan lain-lain, itu diletakkan pada sumbu X di bagian horizontalnya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu frekuensi atau jumlah kejadian, itu ditampilkan dalam bentuk batang atau bar chart pada sumbu Y di bagian kiri. Nah, itu biasanya menunjukkan berapa kali masalah itu muncul. Selanjutnya yang ketiga itu ada presentasi kumulatif. Nah, itu ditampilkan dalam bentuk garis atau line chart dengan skala Y di bagian kanan. Nah, itu biasanya menunjukkan akumulasi presentase dari total kejadian. Nah, selanjutnya ada sumbu ganda atau dual aksis. Nah, yang pertama itu Y1, yaitu di bagian kiri itu menunjukkan jumlah atau frekuensi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di bagian kanan atau Y2. Nah, itu menunjukkan presentase kumulatif dari 0% sampai 100%. Kemudian yang nomor 5 itu ada urutan dari besar ke kecil. Jadi batangnya itu harus diurutkan dari kategori dengan frekuensi tertinggi ke terendah. Nah, selanjutnya itu ada ambang batas 80/20 rule. Jadi biasanya digunakan garis vertikal atau tanda yang menunjukkan sekitar 20% penyebab yang berkontribusi pada 80% masalah. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari diagram Pareto. Nah, yang pertama itu adalah diagram Pareto ini mudah dipahami karena bentuknya itu kombinasi antara batang dan juga garis. Jadi bisa langsung terlihat masalah yang paling dominan. Nah, selanjutnya itu ada prioritas yang jelas karena ini bisa membantu untuk mencari fokus penyebab yang paling besar menggunakan prinsip 80/20. Nah, selanjutnya ada visualisasi efektif. Nah, jadi karena diagram Pareto ini menyajikan data yang kompleks, jadi dibuat menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan. Jadi
Diagram Pareto ini membantu menentukan area perbaikan yang paling berdampak. Nah, selanjutnya ada fleksibel karena bisa digunakan di berbagai bidang, yaitu di bidang produksi, kualitas, dan juga layanan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, diagram Pareto ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, jadi hanya menunjukkan apa yang sering terjadi, bukan yang mengapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu terbatas pada data kuantitatif. Jadi diagram Pareto ini tidak efektif untuk masalah yang sulit diukur dengan angka. Nah, selanjutnya ada hanya fokus pada frekuensi saja. Nah, biasanya itu diagram Pareto ini mengabaikan masalah kecil yang nantinya bisa berdampak lebih besar. Nah, selanjutnya ada bergantung pada kualitas data. Jadi kalau data itu tidak lengkap atau tidak akurat, maka hasil analisisnya itu bisa saja menyesatkan. Nah, selanjutnya ada bersifat statis, yang mana hanya menggambarkan kondisi saat data dikumpulkan, jadi tidak menunjukkan tren dalam waktu jangka yang panjang. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dari diagram Pareto ini sendiri. Nah, di industri manufaktur, diagram Pareto ini itu digunakan untuk menganalisis jenis cacat produk untuk menentukan penyebab dominan dari cacat produk tersebut. Nah, selanjutnya untuk di manajemen kualitas atau QC dan QA, ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang paling sering muncul dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya untuk di bidang kesehatan itu digunakan untuk menentukan penyakit atau keluhan pasien terbanyak di dalam rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya untuk perbaikan proses bisnis itu digunakan untuk menganalisa penyebab keterlambatan atau pemborosan. Nah, selanjutnya di keselamatan kerja atau K3 itu digunakan untuk mengetahui jenis kecelakaan atau insiden yang paling sering terjadi. Nah, jadi intinya diagram Pareto ini lebih cocok diterapkan pada analisis data yang ingin melihat masalah dominan terutama di bidang kualitas, layanan, dan juga perbaikan proses. Diagram Venn menunjukkan hubungan antara dua himpunan atau lebih yang disebut himpunan semesta. Nah, area yang tumpang tindih dalam dua himpunan atau lebih ini itu menggambarkan unsur-unsur yang sama antara himpunan-himpunan tersebut. Sementara area yang tidak tumpang tindih itu menunjukkan unsur-unsur yang berbeda atau tidak sama. Yang sebenarnya adalah ciri-ciri diagram Venn. Yang pertama adalah himpunan yang dinyatakan dalam S atau O yang berarti semesta atau universe. Himpunan semesta ini mencakup seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya itu ditandai sama diberi batas oleh bentuk seperti persegi panjang. Lalu yang kedua ada himpunan. Nah, himpunan sendiri itu yang menjadi fokus pembahasan, jadi dia yang kayak membentengi gitu. Itu dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva yang tertutup. Lalu ada anggota. Nah, anggota dari himpunan ini itu sendiri itu biasanya itu dalam bentuk titik atau nokta. Lalu yang terakhir ada area yang bertinggihan. Area yang bertinggihan ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu merupakan area untuk unsur yang memiliki kesamaan atau kesepadan. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari diagram Venn. Kelebihan yang pertama adalah visual yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua memperlihatkan persamaan dan perbedaan yang cocok untuk membantu analisis sederhana. Lalu yang terakhir adalah cocok untuk pengambilan keputusan cepat. Jadi karena diagram Venn ini bentuknya sederhana, jadi dia itu mudah untuk dilihat perbedaan atau persamaan yang ada di dalamnya itu, sehingga cocok untuk pengambilan keputusan cepat. Lalu untuk kekurangannya itu diagram Venn ini itu sulit terbaca jika himpunannya itu lebih dari 3. Jadi dia itu kayak optimalnya itu hanya 3 untuk mudah terbaca. Lalu sulit dibaca jika data terlalu banyak atau kompleks, seperti yang sudah dikatakan. Jika himpunan terlalu banyak itu kan berarti datanya juga banyak dan kompleks, jadi dia juga susah terbaca. Lalu itu tidak menunjukkan urutan atau proses seperti flowchart. Dan yang terakhir adalah membutuhkan penjelasan tambahan untuk dapat dimengerti lebih jauh. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari diagram Venn. Kelebihan yang pertama adalah visual yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua memperlihatkan persamaan dan perbedaan
yang cocok untuk membantu analisis sederhana. Lalu yang terakhir adalah cocok untuk pengambilan keputusan cepat. Jadi karena diagram Venn ini bentuknya sederhana, jadi dia itu mudah untuk dilihat perbedaan atau persamaan yang ada di dalamnya itu, sehingga cocok untuk mengambil keputusan cepat. Lalu untuk kekurangannya itu diagram Venn ini itu sulit terbaca jika himpunannya itu lebih dari 3. Jadi dia itu kayak optimalnya itu hanya 3 untuk mudah terbaca. Lalu sulit dibaca jika data terlalu banyak atau kompleks, seperti yang sudah dikatakan, jika himpunan terlalu banyak itu kan berarti datanya juga banyak dan kompleks, jadi dia juga susah terbaca. Lalu itu tidak menunjukkan urutan atau proses seperti flowchart, dan yang terakhir adalah membutuhkan penjelasan tambahan untuk dapat dimengerti lebih jauh. Baik, selanjutnya adalah dengan saya, Neng Seloroso Dewi, absen 18, yang mana akan menjelaskan mengenai diagram alir. Diagram alir seperti yang tertera di gambar di samping adalah diagram yang menampilkan alur proses ataupun langkah-langkah dari suatu kegiatan dengan simbol-simbol tertentu. Jadi diagram alir ini memang biasa kita lihat ketika kita ada di suatu proses pabrik seperti itu. Hal itu akan digunakan. Fungsinya adalah menjelaskan langkah kerja ataupun prosedur dengan sistematis. Kemudian mempermudah dalam menganalisis suatu proses dan juga memudahkan kita untuk berkomunikasi antar anggota tim mengenai suatu proses dalam industri. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri diagram alir sendiri adalah yang pertama, diagram alir ini menyajikan data secara visual ataupun grafis. Seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, bahwasanya diagram alir ini adalah memvisualisasikan terhadap suatu proses. Kemudian yang kedua, dia lebih ringkas dibanding uraian yang panjang. Sebagaimana diagram alir ini kan berisi dengan simbol-simbol, sehingga dia lebih ringkas dibanding dengan uraian ataupun paragraf-paragraf mengenai suatu proses yang panjang. Yang ketiga, biasanya menggunakan simbol, kotak, garis, ataupun panah untuk memudahkan kita menjelaskan mengenai alur prosesnya. Kemudian yang keempat adalah bisa menjelaskan alur, hubungan, ataupun jumlah data. Kemudian selanjutnya mengenai komponen yang ada pada diagram alir ini. Sudah tertera juga pada gambar. Yang pertama adalah pastinya adanya judul, yaitu menjelaskan mengenai isi gambar. Seperti contoh yang di atas itu terdapat judul yang mana proses produksi perakitan peralatan elektronik. Kemudian yang kedua ada simbol ataupun gambar yang mana dia akan berisi mengenai bentuk seperti kotak, lingkaran, panah, batang yang mewakili dari data. Juga bisa dilihat dari gambar di samping itu terdapat simbol-simbol yang mana mewakili data ataupun keterangan-keterangan mengenai alur prosesnya. Kemudian ada label berisi keterangan di tiap bagiannya. Ada oval itu sebagai simbol start ataupun end, awal dan akhir dari suatu proses. Kemudian ada parallelogram, itu adalah input dan output, masukan data ataupun hasil keluaran. Kemudian yang terakhir ini adalah panah, yang mana hal ini cukup memang harus ada untuk menunjukkan arah alur proses yang sebagaimana mestinya pada diagram alir. Baik, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan diagram alir. Yang pertama mengenai kelebihan, diagram alir itu mudah dipahami karena visual, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai fungsinya. Kemudian dia menjelaskan mengenai alur proses dengan jelas, membantu menemukan kesalahan dan kelemahan dalam suatu sistem. Juga cocok untuk dokumentasi prosedur. Kemudian yang kedua, mengenai kekurangan adalah diagram alir ini tidak cocok untuk proses yang terlalu kompleks, bisa jadi rumit karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan, diagram alir ini adalah diagram yang fungsinya memang cocok untuk yang tidak terlalu kompleks seperti itu. Kemudian membutuhkan ruang yang lebih luas karena visualisasinya berupa gambar dan juga tabel ataupun kemudian
perlu konsistensi dalam penggunaan simbol agar tidak membingungkan.